Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Fatih Anggara Wijaya Guna dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi hadis yang bernama Hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini adalah aplikasi yang untuk dipelajari oleh orang yang ingin mempelajari hadis. Oleh karenanya, di sini saya akan menjelaskan, mereview aplikasi hadis Bukhari ini untuk teman-teman semua agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi hadis melalui aplikasi tersebut. Aplikasi ini mudah. Caranya tinggal ke Play Store, lalu cari nama Hadis Bukhari. Nah, itu warnanya hijau-hijau kekuningan gitu. Nah, dalam aplikasi ini hanya bisa dipakai di Android saja, nggak bisa dipakai buat laptop dan selainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi hadis Bukhari ini dengan detail. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi yang bernama Hadis Bukhari yang berlogo Al-Quran gitu ya, atau hadis. Nah, ini warnanya hijau. Nah, kita masuk. Nah, di dalamnya Hadis Bukhari ini terkandung 7.008 hadis Bukhari lengkap dengan Arab dan terjemahan. Nah, di sini tuh aplikasi ini dirancang untuk memudahkan umat Islam dalam membaca, memahami, dan mengkaji koleksi hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, salah satu kitab paling otoritatif dalam Islam. Hadis Bukhari ini berisi hadis-hadis yang sahih yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan lain-lainnya. Platform yang digunakan oleh aplikasi ini didukungi oleh aplikasi pada hadis Bukhari ini dengan Android saja, dengan versi 1.0.2. Nah, fitur-fitur dari aplikasi ini yaitu yang pertama, di sini ada pencarian hadis. Namun pada pencarian hadis ini nggak bisa pakai bahasa Arab, jadi kita harus pakai bahasa Indonesia. Ya. Selanjutnya di sini ada kategori-kategori umum, kategori hadis. Di dalamnya banyak di sini ya, ada 97 kategori. Nah, kemudian di sini memiliki mode malam yang dimana untuk menjaga mata kita. Ya, nah, ini tuh tinggal pencetnya yang di pojok kanan atas. Nih yang gambar bulan. Nah, pencet. Nah, bisa juga di sini ya, guys. Nih mode malam. Nah, selanjutnya di sini ada untuk menyimpan atau daftar favorit hadis yang kita ingin simpan. Misalkan contohnya sekalian nih, kita sekalian nyontohin buat takhrij hadis ya dengan bahasa Indonesia. Misalkan niat. Nah, niat ini
Nah tinggal pilih dah tuh mau kategori dalam apa, misalkan niat dalam haid atau niat dalam sholat atau niat azan atau sebagainya lah. Nah kita pencet nih ya. Nah di sini nih tuh lengkap tuh kan sanadnya sampai ke Rasulullah, terus juga matannya. Nah ini udah pasti sahih karena hadis Bukhari. Nah gimana caranya kita menyimpan atau mendaftarkan favorit? Nah ini ada tanda lope nih. Nah kita lopein aja, tek. Nah sampai berwarna merah hati. Nah kalau udah, gimana cara kita lihatnya bang? Nah kita lihatnya itu di pencet lope di menu ini ya, menu awal. Nah menu utama, nah, pencet lope. Nah di sini tertera nih, yang tadi kita nih. Nah kan gimana kalau kita udah hafal atau udah nggak mau gitu, maksudnya nggak mau ini lagi, nggak mau baca lagi, kita hapus aja. Nah hapus. Nah selanjutnya sini ada fitur mengatur besar kecil teks hadis. Gimana caranya? Nah di sini kan ada tuh huruf T gede ada 2. Nah pencet. Nah di sini kita boleh seterah ada tuh. Mau kita maksudnya yang kalangan usia udah tua bisa gede kayak gini tuh, jadi jelas kelihatannya ya, sesuaikan aja sama kita. Selanjutnya ada menampilkan atau menyembunyikan teks Arab dan terjemahannya. Nah kalau misalkan kita ribet nih ada terjemahannya, ya udah kita sembunyiin aja terjemahannya biar kita lihat teks Arabnya aja. Gimana caranya? Kita pencet tanda mata tuh yang ada di atas, pencet. Nah pilih dah tuh. Kalau kita mau sembunyikan teks terjemahan karena kita suka banget sama Arab misalkan, kita offin. Nah kita lihat dah, nah tuh hilang. Nah coba kalau teks Arabnya aja, kita bisa bahasa Indonesianya aja atau kita nyari artinya aja. Nah kita offin teks Arabnya. Nah udah jadi. Terus gimana bang kalau dua-duanya dihapus? Kalau dua-duanya dihapus kosong, otomatis kosong, nggak ada hadis. Nah selanjutnya ada pengaturan nih. Nah strip 3 nih. Nah di sini ada tentang aplikasi ini. Nah tuh baca ya, aplikasi ini adalah sahabat setia. Nah aplikasi ini sahabat yang setia guys, dalam mengekspor dan memahami kebijaksanaan hidup yang terkandung dalam hadis Sahih Bukhari dengan koleksi sebanyak 7008 hadis. Nah aplikasi ini mengundang kita untuk meresapi petunjuk-petunjuk berharga dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada beri rating. Beri rating ini maksudnya buat apa? Beri rating ini untuk kalau kita puas dalam aplikasi ini, nah kita bisa bintang 5 ataupun bintang 3. Nah setelah ada tuh. Selanjutnya sini ada kebijakan privasi. Nah ini aplikasi ini sangat mudah ya guys, udah offline, terus ada kebijakan aplikasi. Namun kebijakan aplikasi ini bahasa Inggris guys, jadi kita harus memahaminya. Maaf ya guys. Nah selanjutnya kita lihat lagi ada apa lagi. Nah ini yang tadi ya guys, udah malam, teks Arab yang ditampilkan atau disembunyikan terjemahan juga.
oh ini ada bagikan nih, kita mau bagikan kemana, terserah, atau ke saudara kita, ke orang tua kita, ataupun ke teman kita. Selanjutnya dalam pencarian hadis, aplikasi ini memakai bahasa Indonesia saja untuk mentahrir hadis. Jika kita telah melakukan pencarian, maka aplikasi akan memberikan hadis yang kita cari. Misalkan tadi niat. Nah, kita harus menentuin kategori dulu ya. Habis kita cari. Nah, aplikasi ini memberikan hadis yang kita cari dengan sanad, matan, dan kualitas hadis yang menurut para ulama menjadikan rujukan pada aplikasi ini. Dapat si Sahih ini Al-Bukhari. Selanjutnya kategori hadis. Aplikasi ini memiliki 97 kategori hadis. Di antaranya yaitu permulaan wahyu, iman, ilmu, wudu, mandi, haid, dan seterusnya. Aplikasi ini juga nggak seperti aplikasi-aplikasi lain yang kalau keluar dari aplikasi tinggal ada di HP bawaan, tinggal kayak gini misalkan. Nah, ada kan tuh. Nah, aplikasi ini ada fiturnya. Nah, ini nih yang logo matiin nih. Nah, itu buat keluarin aplikasi. Coba Bang pencet, otomatis keluar. Nah, responnya cepat. Di sini sangat respon cepat ya, guys. Tuh, udah pasti cepat di sini, niat langsung ada kan. Apalagi misalkan puasa langsung ada. Kita tulis satu huruf aja langsung udah keluar. Nah, imuti aku, beliau pun diselimuti hingga. Nah, itu hadis. Selanjutnya, pada konsistensi desain, keselarasan elemen visual, warna, serta fungsi yang terdapat pada aplikasi ini ada diperingati baik. Warna yang menjadi pembeda serta memberikan efek yang tidak terlalu monoton. Nah, ini komenan-komenan dari saya, guys. Namun ada juga ketidakadaan pada konsistensi desain, yaitu pada logo matikan. Nah, ini di sini logo matikan, tapi di sini penjelasannya keluar aplikasi. Nah, ini sangat menentang. Bukan sangat menentang, sangat tidak cocok oleh fungsinya. Terus respon cepat. Tadi udah kita coba. Di sini nggak ada proses pendaftaran dan login. Jadi kalian tinggal mendownload di Play Store, terus membuka, udah tidak ada perizinan untuk mikrofon atau lokasi dinyalain dan sebagainya. Kamera tidak dinyalain, enggak. Terus juga kejelasan informasi dan instruksi. Kejelasan informasi dan instruksi dalam aplikasi ini diungguli dengan adanya menu-menu dan ikon-ikon yang mudah dipahami oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Sedangkan dalam mencari hadis hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, yang membuat bagi pengguna luar yang tidak bisa berbahasa Indonesia kesulitan untuk mencarinya. Namun memiliki respon yang cepat untuk menemukan hadis-hadis yang kita cari. Stabilitas dan ketahanan. Aplikasi hadis Bukhari sejauh ini tidak pernah ada bug ataupun error yang terjadi pada saat penggunaan aplikasi ini. Maka dari itu aplikasi ini stabil, dan karena selama pengguna tidak ada bug dan gangguan, maka ketahanannya masih belum diketahui. Nah, semenjak saya memakai aplikasi ini nggak ada bug ataupun error. Selanjutnya kompatibilitas perangkat.
aplikasi ini bekerja di Android saja. Untuk Android, aplikasi ini memerlukan versi 1.2. Selanjutnya, keamanan dan privasi, pelindungan data. Nah, aplikasi ini nggak pakai data offline. Kita coba matiin wifi. Nah, coba kita keluar. Nah, kita masuk. Nah, nih, tuh, dia offline. Terus selanjutnya, kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi ini. Ada beberapa kelemahan yang ada di aplikasi ini. Kekurangan ini mungkin disebabkan karena aplikasi ini baru dirilis 2023. Aplikasi ini rilis baru 2023. Nih, kita bisa cek di sini baru diupdate. Kan. Kita lihat tentang aplikasi. Kita scroll ke bawah. Mana ya? Nah, dirilis pada 6 Oktober 2023. Nah, artinya di sini aplikasi ini baru setahun. Jadi ya sudah mencukupi untuk fitur-fitur dan sebagainya. Adapun kelemahan dalam aplikasi ini, yang pertama, desain visual yang kurang bervariasi hingga terlalu sederhana untuk dilihat. Ini terlalu sederhana, tapi nggak apa-apa karena aplikasinya baru setahun. Yang kedua, tidak dapat mentakhrij hadis pada bahasa Arab. Nah, di sini nih, namanya kan hadis ya. Harusnya kita bisa mencari hadis dengan bahasa Arab. Tuh. Lalu ikon matikan. Kenapa matikan tapi fungsinya keluar aplikasi? Nah, itu kelemahannya. Yang selanjutnya, terjemahan hanya berbahasa Indonesia saja. Nah, sudah kita lihat ya tadi. Ini terjemahan hanya bahasa Indonesia saja, nggak ada bahasa-bahasa lain. Ya, saran saya, ada beberapa rekomendasi perbaikan bagi aplikasi hadis Bukhari ini. Yang pertama, peningkatan terhadap desain visual, terutama dalam pemilihan warna yang memiliki fungsi sebagai pembeda. Hendaknya tidak hanya mengedepankan fungsional saja, tetapi faktor estetika juga patut dikedepankan supaya pengguna nyaman ketika menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, peningkatan terhadap mentakhrij hadis. Dikarenakan berhubungnya hadis, maka sudah seharusnya bisa menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, sesuaikan ikon dengan fungsinya agar mempermudah pengguna. Yang keempat, sesuaikan jawaban dengan tepat. Nah, ini kan kalau kita cari nih, kita kan harus men-scroll ke bawah dan kategori-kategori apa. Sebenarnya ini sih bukan kelemahan, cuman kita harus nyari kita mau kategori apa ya, itu bisa juga disebut kelemahan ataupun bukan kelemahan. Yang kelima, meningkatkan berbagai bahasa agar bisa tembus keluar negara. Nah, ini harus ada berbagai bahasa ya kan, harus kayak misalkan bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu. Terus selanjutnya, kesimpulan pada aplikasi ini, penilaian dari saya, aplikasi ini belum sepenuhnya sempurna karena baru dirilis pada tahun 2023, sehingga banyak sekali kekurangan yang harus dikembangkan seperti tadi tuh mentakhrij dan berbagainya. Tetapi untuk saat ini memiliki rating yang bagus karena desain yang sederhana dan cukup membuat pengguna tertarik untuk mendownload aplikasi ini.
Gimana cara downloadnya? Tinggal ke Play Store, lalu ketik hadis Bukhari, maka langsung bisa digunakan tanpa adanya login akun, izin aplikasi. Ini kebijakan privasi sehingga sangat sederhana untuk menggunakan aplikasi ini. Rekomendasi untuk pengguna. Aplikasi ini disarankan untuk digunakan pada orang yang sedang mempelajari ilmu hadis atau sedang mencari hadis, namun tidak bisa mentakhrij atau mencari hadis dengan berbahasa Arab. Juga hanya bisa digunakan untuk orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, dikarenakan terjemahannya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Namun aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk Android saja. Begitupun respon jawaban ataupun mencet ikon. Aplikasi ini cukup cepat untuk merespon jawaban, namun harus men-scroll terlebih dahulu untuk mencari kategori yang kita inginkan. Nah, itulah saran dari dan penilaian dari saya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita kembali kepada muka saya. Nah, itulah yang sudah saya jelaskan tentang aplikasi hadis Bukhari. Silahkan untuk teman-teman semua mendownload aplikasi ini karena mudah didapati. Yang pertama offline, yang kedua itu hadisnya udah pasti sahih karena hadis Bukhari. Yang ketiga itu fitur-fiturnya lengkap, ada mode malam, bisa menjaga mata, terus juga ini apa sih namanya, nggak bakal bisa kena cyber karena di situ ada kebijakan privasi. Jarang sekali aplikasi-aplikasi offline mempunyai pengaturan kebijakan privasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.